Selamat pagi, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang akan kita renungkan pada hari ini, di atas batu karang. Rasul atau apostolos adalah orang-orang yang istimewa yang hidup di sekitar Tuhan. Mereka ini mendapat mandat langsung dari Yesus untuk meneruskan karyanya di dunia ini. Dalam iman Katolik, tugas rasul ini diteruskan oleh Petrus dan para penggantinya dalam diri para uskup yang dipimpin oleh Paus di Roma. Pengakuan Petrus memberi kepastian kepada Yesus untuk mendirikan gerejanya. Berdasarkan kebenaran pengakuan Petrus dan murid lain bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, Yesus sendiri mengatakan, "Di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku." Artinya, ia mendirikan gereja di atas pengakuan Petrus yang kokoh. Petrus dan semua orang yang percaya merupakan batu-batu hidup yang membangun gereja yang didirikan Yesus sendiri. Dengan merayakan pesta Santo Petrus dan Paulus hari ini, kita diajak untuk merenungkan penunjukan Petrus sebagai batu wadas. Di atas batu wadas inilah Yesus mendirikan gerejanya. Gereja Kristus itu akan berkembang sampai akhir zaman, tetapi juga akan mengalami tantangan berat dalam perjalanan sejarah. Bukan tidak mungkin akan muncul ajaran-ajaran sesat yang menggoncangkan iman para pengikut Kristus. Di tengah badai seperti itu, Yesus memberi kuasa kepada Petrus untuk memutuskan mana ajaran yang benar sesuai dengan kehendak Allah dan mana yang ajaran sesat. Saudara-saudari terkasih, kita semua adalah gereja. Gereja Katolik disebut apostolik karena didirikan oleh Yesus atas para rasul. Gereja Katolik senantiasa dipimpin oleh para penerus mereka. Setelah Yesus menetapkan di antara ke-12 rasul sebagai uskup pertama gereja dan para imam, selanjutnya ia menetapkan para rasul lain, diakon, imam, uskup, untuk melestarikan ajaran-ajarannya. Dalam kesatuan dengan mereka, kita turut mewartakan kabar gembira kepada dunia. Amin.
Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan. Jauhkanlah kami dari yang jahat dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.